Assalamualaikum, salam cinta dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mira yang tentunya menyampaikan informasi-informasi yang cepat dan akurat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik. Terima kasih kepada rekan Mira dan rekan-rekan yang telah datang berkunjung ke ruangan kerja saya. Saya sangat apresiasi dan terima kasih atas kunjungannya. Saya sebelum menjabat sebagai Kapolsek Bekasi Kota atau yang disebut dengan Bekasi Barat, sebelumnya saya menjabat sebagai Wakasat Sarse Polres Metro Bekasi atau Polres Bekasi Kabupaten. Sebelum itu saya juga sudah lama tugas di Bekasi ini. Sejak tahun 87 saya sudah bertugas di Polres Bekasi yang pada saat itu masih belum dipecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Bekasi dan Bekasi Kota. Tahun 87 saya tamat pendidikan Bintara Polri di Watu Kosek. Saya bertugas di Polsek Sukatani sebagai anggota Sersem Polsek Sukatani. 2 tahun setelah itu saya ditugaskan di Polres Metro Bekasi, di Polres Bekasi. Juga bertugas sebagai anggota Serse di unit Jatangras. Selama dalam perjalanan karir, memang kejuaraan khusus saya pada saat pendidikan itu kejuaraan reserse. Di kepolisian atau di lembaga pendidikan, sebab Milsuk pada saat itu tahun 86-87 itu ada 5 kejuruan. Pertama kejuruan intel, kedua kejuruan reserse, ketiga kejuruan lalu lintas, keempat sabara, dan kelima binmas. Nah, 5 kejuruan ini tersebar di Polres wilayah Kabupaten Bekasi ini, yang akhirnya masing-masing sesuai dengan kejuruan ditempatkan sesuai dengan kejuruannya tersebut. Selama di Jatangras, saya memang hobi dengan mengungkap kejahatan-kejahatan. Mulai dari kejahatan kekerasan berupa kejahatan perampokan, pengeroyokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kejahatan-kejahatan ini saya sangat hobi, sangat senang, dan sangat banyak selama bertugas di Polres Bekasi ini mengungkap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan tersebut. Selain itu, saya juga bertugas pernah mengungkap kasus pemalsuan ijazah sarjana hukum palsu. Itu tahun 92, seingat saya. Waktu itu masih pangkat Bribtu. Saya mengungkap kasus itu pemalsuan ijazah sarjana hukum palsu pada awal mulanya, yang akhirnya mengungkap sampai dengan dari mana sumber ijazah itu. Yang setelah kita lakukan pengungkapan, ternyata ijazah itu dibuat tanpa melalui proses pendidikan sebagaimana normatif dilakukan oleh perguruan tinggi. Intinya bahwa itu kasus tidak ada kampus tapi memproduksi ijazah saja. Pada tahun 95 juga saya sudah mengungkap kasus perkosaan, pencurian dengan kekerasan dan perkosaan terhadap keluarga Acan di Kampung Cimantis, Pondok Gede. Itu tahun 95. Dan akibat pengungkapan itu, saya bersama dengan yang pada saat itu AKP Edward Saperno selaku Kasat Serse, yang sekarang beliau sudah pensiun dan
alhamdulillah beliau mendapat bintang 1 jenderal setelah menjabat sebagai Kapolda Lampung, mendapat penghargaan dari Presiden. Itu puncak daripada prestasi yang pernah saya alami menjadi anggota reserse. Dan tahun 2002 saya menangani saya sekolah masuk perwira, kemudian ditugaskan sebagai dosen sekolah polisi wanita di Ciputat selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu saya bertugas kembali ke Polda Metro Jaya dan bertugas di bagian kriminal khusus Polda Metro Jaya di bagian Kesatuan Industri Perdagangan. Selama 3 tahun di industri perdagangan, saya tugas di cybercrime. Banyak kasus-kasus yang kita ungkap karena cybercrime itu pada saat itu baru dibentuk, satuan yang baru dibentuk di lingkup Krimsus Polda Metro Jaya. Beberapa kasus besar kita ungkap yang akhirnya juga kita melakukan pemeriksaan dan proses penyidikan di Singapura, mengejar pelaku sampai Singapura. Kemudian melakukan pemeriksaan di Sydney, Australia. Ya, kemudian tahun 2017 saya dipilih untuk mewakili polisi Indonesia mengikuti pendidikan cybercrime di Xinjiang, Cina, ya, yang dilakukan oleh 10 negara yang promosinya atau promotornya adalah kepolisian Cina. Selama di sana, alhamdulillah kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan cybercrime. Salah satunya belajar tentang forensik, digital forensik, dan bagaimana cara mengungkap dengan menggunakan ITN. Ya, itu yang sudah saya lakukan. Setelah tahun 2020 saya tugas di Polres Bekasi Kabupaten, jadi Wakasat Serse tadi, jadi Tipol 12 tahun, kemudian beberapa bulan di Puskodarop, kemudian menjadi Kapolsek Bekasi Kota yang sekarang saya duduki dan saya jabat sekarang ini. Alhamdulillah selama di sini pun karena memang saya hobi dengan pengungkapan kasus, saya hobi pada saat itu saya berjanji kepada bangsa dan negara ini dan institusi kepolisian dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Target utama saya atau hobi saya di dalam melaksanakan tugas itu adalah memberantas berbagai macam kejahatan. Itu bisa. Dan sekarang untuk saya sebagai Kapolsek sudah beberapa kasus yang sudah kita ungkap, kasus pencurian kekerasan, kasus online, dan hari ini kami mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang sudah ketiga kali ini kita ungkap. Kemudian salah satunya yang keempat adalah pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api. Bapak menjabat sebagai Kapolsek Bekasi Kota sejak kapan, Pak? Saya menjabat sebagai Kapolsek Bekasi Kota sesuai dengan TR sejak tanggal 22 Februari 2022 dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 5 bulan. Di akhir masa pensiun saya mungkin nanti sekitar Januari atau Desember nanti saya akan memasuki masa pensiun. Jadi sisa-sisa tugas ini saya tetap semangat. Sebagian besar ilmu ini harus saya tularkan atau saya turunkan kepada anggota-anggota saya, terutama anggota-anggota yang bertugas di reserse. Saya bangga jadi seorang polisi dan bertugas di reserse. Saya bisa membantu orang, saya bisa membongkar kasus, bisa menolong orang, dan menyenangi hati orang yang memang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita.
Itu selalu yang saya pegang teguh. Pelayanan masyarakat lebih utama, kita utamakan itu pelayanan masyarakat. Ya, dengan senang hati mereka menerima kami menerima beliau, dan setelah itu beliau juga akan senang dengan kita kalau kita melayaninya dengan baik, dengan tulus ikhlas. Kita jadikan tugas dan kewajiban ini, selain daripada memang negara menugaskan kita untuk melakukan itu, dan jadikanlah semua tugas-tugas mudik baik yang di lingkup tugas di kepolisian maupun di masyarakat, jadikanlah itu sebagai amal ibadahmu, sehingga kita dapat senang melayani masyarakat itu tanpa harus mendapatkan sesuatu. Saya yakin kalau masyarakat kita memberikan pelayanan yang baik, mereka pun tanpa kita duga, mereka pun akan memberikan kita juga yang baik. Itu pasti terjadi. Saya hobi sekali mengungkap kasus pembunuhan, perampokan, dan juga kasus-kasus yang memang belum pernah diungkap oleh rekan kita yang lain. Saya setelah ada kejadian, ada laporan, saya selalu memberi petunjuk atau mengarahkan anggota saya. Setiap ada kejadian wajib turun atau datang ke TKP. Kenapa harus seperti itu? Karena di TKP situlah kita dapat menemukan hal-hal yang dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu kasus. Kecepatan kita datang ke TKP, secepat itu juga kita bisa menyimpulkan siapa pelaku, siapa saksi, dan di mana barang buktinya. Ya, kehadiran atau cepatnya datang di TKP sangat membantu kita di dalam mengungkapkan suatu kasus. Kayak kasus Ranmor, ada laporan, saya selalu sarankan. Sekarang zaman digital, di mana-mana ada CCTV, ada kamera-kamera yang memang dipasang untuk memantau situasi dan kondisi daripada masyarakat, termasuk kejahatan-kejahatan. Sehingga bantuan dengan adanya CCTV itu juga sangat membantu kita untuk mengungkap suatu kasus dan mengenali daripada para pelaku yang melakukan kejahatan. Untuk sebagai Kapolsek, harapan Bapak seperti apa ke depannya mengenai kasus-kasus yang terungkap maupun yang belum terungkap saat ini? Ya, saya sebagai Kapolsek yang seluruh membidangi fungsi-fungsi di dalam kepolisian, ya selalu mengharapkan, terutama berkaitan dengan kejahatan ini, selalu mengharapkan kepada masyarakat khususnya, apabila ada kejadian-kejadian yang menyangkut kerugian, baik itu kerugian material, kerugian fisik dalam arti ada kasus-kasus penganiayaan dan sebagainya, segera mungkin laporkan. Ya, kalau sudah cepat laporkan, kami pun akan cepat turun ke TKP dan segera mungkin kita bisa ungkap. Begitu juga anggota, kami selalu menekankan itu. Saya selalu setiap ANEP sekali seminggu dengan anggota, baik itu sarjana dan fungsi lain, selalu memberikan masukan atau mengharapkan kepada mereka untuk selalu melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan penuh kesabaran, dengan penuh senyum, sapa, dan salam. Nah, sehingga masyarakat pun akan menilai kita itu sebagai polisi yang memang melayani masyarakat, bukan polisi dilayani oleh masyarakat atau bukan sebaliknya. Nah, itu yang saya selalu terapkan. Di daerah Bima, tepatnya di Kampung Pane, tanggal 8 Desember 1964, Bima adalah berada di Pulau Sumbawa, kota yang paling timur di Pulau Sumbawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya memang sejak kecil sudah menjadi atlet. Saya adalah seorang pelari maraton
saya juga pemain tinju, dan puncaknya saya adalah pemain volleyball. Saya juga pemain volleyball Polres Metro Bekasi. Salah satu yang dipilih oleh Polda sebagai pemain Polda Metro Jaya di dalam permainan di tingkat nasional. Saya dipilih pada saat itu untuk bertanding antar kesatuan pada saat itu dilakukan di Surabaya. Alhamdulillah, hobi-hobi seperti itu yang membuat saya selalu fresh, saya selalu semangat baik di dalam bertanding maupun di dalam melaksanakan tugas. Saya tetap semangat sekalipun hanya beberapa bulan lagi, kalau istilahnya itu 5 amplop lagi saya menerima dari negara ini. Ya, saya tetap semangat untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik.